Kasihan Destin ya, Lun. Baru juga menikah 2 minggu, udah ditinggal suaminya. Iya. Padahal mereka masih dalam masa bulan madu ya. Iya. Pasti banyak yang mengiri dengan pernikahan mereka. Apalagi Aldo semakin terkenal belakangan ini. Kasihan Destin. Masa bulan madunya diawali tepat malam Jumat Kliwon. Hari perkawinan mereka sudah jatuh bulan Suro. Itulah penyebab datangnya musibah perkawinan mereka. Kalau boleh tahu, Mbak, apa ada penyebab yang lain? Menurut perhitungan saya, penyebab kematiannya karena hari pindah ke rumah kuno itu. Hari yang amat buruk, hari setan, menurut ramalan saya. Aldo, Des, belum tidur? Des, rencananya aku mau ngajak kamu ke orang pinter atau paranormal. Untuk apa, Kak? Menurut aku, kematian Aldo itu sangat tidak wajar. Kamu kan ingat, malam itu kita main piano bersama, dia sehat-sehat aja. Tiba-tiba dia kejang-kejang, langsung mati. Des,
Kalau kamu ikut, setidak-tidaknya kamu kan bisa dengar sendiri dari si paranormal kenapa Aldo sampai meninggal secepat itu. Kenapa harus ke paranormal atau orang pinter, Kak? Barusan Aldo datang, tapi dia udah pergi. Ada kekuatan gaib yang besar di rumah itu, yang sangat mengganggu penghuninya. Apa kekuatan gaibnya bisa dimusnahkan? Tidak bisa. Satu-satunya jalan, penghuninya harus pindah dari rumah itu. Saya nggak mungkin meninggalkan rumah ini, Kak. Kenapa kamu sama Aldo nyari rumah di sini? Padahal masih banyak kan rumah-rumah elit yang lain yang bisa kamu pilih. Aldo bilang dia membeli rumah ini karena suasananya tenang, jadi cocok untuk mencipta lagu. Kak, udah turutin aja saran Kak Siska. Mama juga minta kamu balik lagi ke rumah Mama. Kan kita bisa kumpul-kumpul lagi kayak dulu, Kak. Lagian, apalagi sih Kak yang mau ditunggu? Kak Aldo kan nggak mungkin kembali lagi. Diam kamu, Lucy. Tahu apa sih? Sudah. Kenapa sih kita mesti ribut? Kalau Destin nggak mau pindah, ya sudah. Om Abram, masuk Om. Ya, malam Des. Malam Om. Kamu baik-baik saja? Baik Om. Sebentar ya Om. Ya. Des, Ya Om. apa kamu tidak takut tinggal sendirian di sini? Enggak. Begini, Des. Mama dan adik-adikmu mengadu sama Om. Mereka tidak mengerti. Om juga tidak mengerti kenapa kamu masih tinggal di sini. Om, saya selalu merasa kalau Aldo selalu menemani saya di sini, Om. Destin. Kamu harus bisa melupakan semua kenanganmu bersama Aldo. Masa depanmu masih cerah. Kamu masih muda. Sebagai pragawati, kamu punya butik yang eksklusif yang bisa menunjang karirmu. Berpikirlah ke depan. Jangan menyia-nyiakan hidup kamu. Rumah ini penuh kenangan, Om. Terlalu berat untuk saya untuk meninggalkannya. Tapi Om kira pulang ke rumah mamamu adalah jalan yang terbaik. Maaf, Om. Pendirian saya nggak bisa berubah. Ya, tapi ada baiknya kamu memikirkan apa yang Om bilang. Tehnya, Om. Terima kasih. Kenapa, Om? Des! Kamu memberi minum saya darah, Des. Itu bukan darah, itu teh, Om. Tapi ini darah. Ini darah, Des. Ah! Barjat, kamu ini bikin takut orang aja. Maaf. Maafnya. Destin, kalau kau ingin bertemu dengan suamimu, bakarlah burung gagak di tengah malam, dan tunggulah ia di kamarmu. Burung gagak hitam. Pak, jual burung gagak hitam. Ada cuma satu. Harganya berapa, Pak? 500.000 rupiah.
Saya ambil, Pak. Boleh? Kalau bisa sediakan sebanyak mungkin gagak hitam, Pak. Saya ambil semuanya, Pak. Oke. Aduh, bau bangke. Aldo? Barjan, tolong kau potong burung ini. Rendam pakai air panas, siangi bulunya. Mau dibakar lagi, Nya? Aduh, ini kan burung keramatnya. Ah, sudah. Turuti saja perintah saya. Baiknya. Des, Aldo! Aku rindu, Do. saya juga.
Mimpikah aku semalam? Tidak, aku tidak mimpi. Aldo benar-benar datang dan nyata-nyata memberiku kepuasan. Tapi di manakah dia sekarang? Apa kabar, Ci? Baik, Kak. Ada kemajuan selama saya nggak datang? Lumayan, Kak. Banyak pesanan dari Malaysia dan Singapura. Bagus dong. Pinky, apa kabar? Baik. Tampaknya kamu ini ceria banget, Dedes. Kalau biasa-biasa aja kok. Aku senang kamu aktif lagi ngurusin butik kamu daripada bengong terus di rumah. Ngapain kamu kesini? Lihat-lihat koleksi busana kamu. Soalnya kemarin aku tawarin fashion. Aku pengen ambilin busana kamu. Mau kan kamu kerja sama? Boleh. Yes. Malahan aku pengen banget deh kamu tampil dalam fashion itu. Ntar dulu deh, Pink. Aku masih pengen nenangin diri. Tapi makasih atas perhatian kamu. Sayang, Aldo. Aku menunggumu, Do. kamu jangan nangis terus dong, sayang. Selagi kamu bakar burung gagak itu, saya akan datang untuk kamu. Jangan tinggalkan aku, Do. Ajak aku kemana kamu pergi. Sayang, pertemuan kita ini bukan yang terakhir. Kamu juga harus percaya banget kalau kamu itu nggak sendirian. Saya akan selalu di samping kamu selagi kamu masih sayang banget sama saya. Aku sayang sama kamu. Sekarang dan selamanya. Saya juga kok. Saya juga sayang banget sama kamu. Tapi sebelum saya pulang, saya bisa minta tolong sama kamu. Tolong tengokin Om Abraham. Mungkin dia sedang sakit. Ya, sayang? Nyonya Destin, sebaiknya Nyonya langsung ke rumah sakit saja. Tuan Abraham masuk rumah sakit, Nyonya. Masuk rumah sakit? Iya. Sakit apa kok saya nggak dikasih tahu?
Mas Barna, tadi ada pesan dari Non Gitra. Mas Barna suruh langsung ke rumah sakit. Sejak kapan Om Abram masuk rumah sakit? Kata Gitra sejak kemarin. Suhu panas badannya terlalu tinggi. Om Abram selalu ketakutan. Tapi nggak tahu penyebabnya apa. Nggak bisa ngomong. Tunggu. Apa sejak beberapa malam ini Om Abram nggak bisa apa-apa? Iya, menurut keterangan Gitra, papanya udah nggak bisa bicara lagi. Hanya bisa menjadi ketakutan. Bagaimana keadaan Om, Tante? Keadaannya semakin kritis, Des. Aku yang menyuruh Abram ke rumah Destin. Apa yang sudah terjadi, Des? Yang saya tahu waktu itu, Mah, Om Abram ketakutan waktu minum teh yang saya suguhkan. Katanya teh itu berubah menjadi darah. Benarkah begitu, Des? Enggak, Tante. Teh itu nggak berubah menjadi darah kok. Yang jelas, Abram memang berpenyakit tidak wajar. Dan dia sakit setelah pulang dari rumah kamu, Des. Dokter, Tante. Ayo, Mah. Dokter, bagaimana keadaan suami saya, dokter? Maaf, Iya. nyawa Pak Abram tak tertolong lagi. Oh, tidak. Mama! Tak kusangka, di balik pesan Aldo kemarin malam, terselip makna. Sudah waktunya Om Abram pulang ke pangkuan Tuhan. Barjan! 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 Mana sih? Barjan! 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 Ada apanya? Carikan saya burung gagak hitam. Berapapun harganya saya bayar. Nih, saya kasih uang 1 juta untuk beli. Burung gagaknya? Iya. Burung gagak nyarinya di mananya? Ya di pasar burung dong. Ingat ya, pokoknya cari sampai dapat. Ya, baik-baiknya. Cepat! Ya. Bagaimana, Jan? Maafnya, saya sudah cari kemana-mana. Di pasar burung juga nggak adanya. Ya sudah. Nya. Uangnya, Nya. Bawa aja sama kamu. Temui Pak Murtadi di pasar burung. Dia pasti punya. Ya, baiknya. Ya. Bagaimana, Jan? Maafnya, kata Pak Murtadi, burungnya baru ada besoknya. Ya sudah.
Hai, Kak. Ada kiriman dari Mama tuh di bawah. Kamu sakit ya, Kak? Jangan bilang sama Mama ya kalau aku sakit. Nanti dia kepikiran lagi. Justru Mama banyak pikiran kalau kamu nggak mau pulang, Kak. Pulang sebentar aja, Kak. Dia sangat mencemaskan kamu tuh. Apalagi semenjak kematian Om Abram. Setiap hari aku disuruh mengajakmu untuk pulang, Kak. Aku nggak mungkin meninggalkan rumah ini, Mel. Aku udah tenang kok tinggal di sini. Mana Mama mau percaya, Kak? Kamu tinggal di rumah ini sendirian lagi. Kamu jangan ikut-ikutan maksa aku dong, Mel. Aku nggak memaksamu, Kak. Itu terserah kamu. Jadi, tetap kamu mau tinggal di sini. Titip salam aja ya buat Mama. Nyonya! Ini Nyonya! Ini burungnya Nyonya! Ini burungnya Nyonya! Loh, kok cuma satu? Iya, kata Pak Mur tadi. Burungnya memang cuma satu, tapi anunya duanya. Anunya apa? Telurnya, Nya. Goblok. Yaudah, sana. Kerjain seperti biasa. Ntar malam kita bakar. Cepat. Sekarangnya? Iya. Baiknya. Sakit, Dok. Kamu tidak sakit, sayang. Apa aku harus selalu bercinta denganmu? Berarti aku dalam bahaya. Bahaya apa? Sehari saja aku tidak bercinta denganmu. Tubuhku jadi sakit dan tersiksa. Padahal untuk mendapatkan burung gagak itu tidak mudah. Bagaimana kalau aku gagal? Saya akan datang sendiri tanpa kamu membakar burung gagak. Oke? Kenapa begitu? Karena daya tarik kamu, kekuatan daya tarik kamu itu bisa terjadi kalau kamu sekarang sudah mengandung anak kita. Beri aku anak, Dok. Supaya kita tidak terpisah lagi. Pasti, sayang. Mel, Kak, kalau Kak Destin yang melakukannya, aneh sekali deh, Kak. Pasti ada yang nggak beres, Kak. Barjan!
Iya, Nya. Apa-apaan ini? Burung bakarnya. Siapa yang bakar burung? Saya, Nya. Benar kamu yang bakar? Iya, Nya, saya membakar burung gagak itunya. Apa? Burung gagak? Ya ampun, Barjan. Kamu tahu nggak? Burung gagak itu burung keramat. Itu ada hubungannya sama dunia gaib. Kamu berani-beranian. Saya tidak tahu itunya. Oh, karena bukan kamu kan yang bakar burung itu, ya kan? Oh, tapi sayanya yang membakarnya, Nya. Betulnya. Terus kenapa jepit rambut Kak Destin ada di sini? Ini kenapa ada di sini? Berarti kamu bakar burung sama dia kan? Betul kan? Tapi... Jangan! Kak, udah sehat, Kak? Sudah. Itu memang jepitan saya. Semalam saya mencium daging bakar. Saya temukan di sini. Nggak sengaja jepitan saya jatuh. Memang Barjan kok yang membakar daging itu. Oh, jadi kamu biarkan membantumu yang tolol itu melakukan hal seperti ini, iya? Ya enggak, Kak. Cuma saya belum sempat memarahi dia. Biar saya yang menangani masalah ini. Saya yang berhak memarahi Barjan. Ya udah, silakan. Yuk, ini Kak. Barjan! Iya, Nya. Beresi pekerjaanmu. Baiknya. Selamat malam. Malam. Maaf mengganggu. Apakah saya bisa bertemu dengan Aldo? Anda siapa? Perkenalkan, nama saya Johan. Oh, Johan. Rasanya saya pernah dikasih tahu. Ya, kita sama-sama musikus dari Surabaya. Silakan, silakan. Mari. Kapan datang dari Surabaya? Tadi, Aldo pernah kasih alamat rumah ini kepada saya. Makanya saya kemari. Aldo sudah pergi untuk selamanya. Apa? Dia kena serangan jantung. Dia udah meninggal. Maaf, aku tidak tahu. Aku ikut berbelasungkawa. Maafkan aku. Aku tidak bisa datang pada upacara pemakaman Aldo. Tapi sepertinya aku harus menunda pulang ke Surabaya. Aku besok harus berziarah dulu ke makam Aldo. Maukah kamu mengantar aku sana? Besok jam berapa? Terserah. Kapan kau ada waktu? Aku ikut kau. Siang? Gimana kalau malam ini kamu nginep di sini? Apa suamimu tidak marah? Oh, kebetulan suami saya sudah meninggal. Saya janda.
tega melakukan ini sampai sebegitu kejinya? Tinggalkan rumah itu, Des. Rumah itu rumah setan, Kak. Ada hantu penunggu yang doyan kenikmatan bercinta, Kak. Cepat atau lambat, kamu pasti akan mengalami hal seperti Siska ini. Jadi cepat tinggalkan rumah itu. Kalau kamu tidak menurut apa omongan Mama. Iya. Yang ini kayaknya bagus buat diperagain, Pink. Iya, Des. Yang hitam juga bagus ya? Iya. Yang putih juga lucu. Ini lucu nih modelnya. Modelnya bagus ya? Apa, Des? Nggak tahu. Tiba-tiba perutku mual. Aku pengen dokter. Aku pengen dokter, Des ya? Nggak usah. Kamu sakit, Des? Enggak. Paling ini cuma masuk angin aja kok. Des, kamu kenapa sih, Des? Kamu mens, Des? Kayaknya sih belum tanggalnya. Ada apa, Kak Pink? Kayaknya kamu sakit deh, Mel. Kak, kamu sakit lagi, Kak? Kayaknya sih gitu. Ngapain kamu kesini? Cuma mau ngelihat keadaan kamu aja. Disuruh Mama? Enggak, kemauanku sendiri. Sebaiknya kita panggil dokter aja. Kamu hamil, Kak? Kalau benar kamu hamil, siapa yang hamilin kamu, Des? Ya suamiku lah, siapa lagi? Suami kamu kan udah meninggal. Memangnya sebelum dia meninggal dia nggak bisa menghamili aku apa? 3 hari yang lalu, waktu kamu diperiksa dokter Sam, dia nggak bilang apa-apa. Dia cuma bilang kondisi kamu prima, normal, nggak ada penambahan apapun. Kalau emang kamu hamil, dia pasti tahu dong. Alah, itu dokter Samnya aja yang kurang teliti. Bagaimana, Dok? Apa saya positif hamil? Hasil tes urin Anda negatif. Anda tidak hamil. Jadi, Destin tetap ngotot dia hamil. Iya. Iya, Mah. Padahal udah 2 orang dokter mengatakan dia nggak ada tanda-tanda hamil. Wah, Mah, kayaknya udah nggak beres nih otaknya Destin. Tidak boleh ngomong begitu, ya. Terus, kita harus gimana dong, Mah? Dia butuh teman, Mel. Dan kita harus menolong dia. Kita mau tinggal di sana, Mah. Habis bagaimana lagi? Saya tahu apa yang kamu pikirin. Kamu ini memang sedang hamil. Tapi 2 orang dokter menyatakan aku nggak hamil, Dok. Udah deh sayang, gak usah dengerin mereka. Intinya, bayi ini jangan sampai keguguran. Karena bayi ini yang bisa menyatukan kita berdua. Mama tumben kesini? Iya, memang. Mama dan adik-adik kamu tidak tega. Kamu tinggal di rumah ini sendirian kok, Des. Apalagi kamu bilang katanya kamu lagi hamil. Padahal dokter bilang kan tidak. Loh, Mama lihat dong perutku. Masa Mama nggak bisa ngebedain sih? Perutku ini mulai buncit, pertanda saya sudah hamil, Ma. Siapa bilang perut Kak kok buncit? Ya. Iya, Kak. Masa kayak gitu dibilang buncit sih? Perut Kakak kempes dan ramping. Ah, payah kamu, Lus. Mestinya kamu lihatnya dari samping, jadi jelas. Enggak, Kak. Perutmu nggak membuncit kok.
Biasa-biasa aja, nggak ada perubahan. Mata kalian semuanya rusak. Menurut Mama gimana? Kayaknya dia sekarang sudah tidak waras ya. Mama masih mau tetap tinggal di sini? Iya. Dulu Mama bilang rumah ini angker. Memang. Tapi demi Destin, Mama harus tinggal di sini. Destin, kamu ini tidak hamil. Loh, perutku ini besar sekali, masa dibilang gak hamil sih? Mel, besok antar aku ke dokter Santos ya. Mau ngapain ke dokter Santos, Kak? Ya periksa kandungan dong. Kandunganku kan makin lama makin besar. Nanti kalau nggak diperiksa kenapa-napa lagi. Apanya, Kak, yang mau diperiksa? Aku hamil, Mel. Ya sudah. Tidak usah diributin. Destin, kamu tidak perlu ke dokter kandungan lagi. Bayi itu akan lahir dengan sendirinya.
Saya pernah punya pengalaman mistik, Tante. Waktu mendiang bibi saya masih hidup, dia sering meminta saya untuk mengantarnya ke dukun. Namanya Mak Ocan. Tapi apa kamu yakin itu bisa membantu Destin? Saya yakin, Tante. Destin pasti bisa dikembalikan kesadarannya. Mak Ocan pasti bisa mengatasi kasus seperti ini. Ya kalau gitu, kerjakan saja, ya. Kupas terus. Ayo kipas. Matinya. Payah. Aldo? Dia sedang dikerjain orang. Sengaja dibikin kacau supaya mendapat malu di tempat umum. Jadi, siapa yang ngajarin teman saya itu, Mang? Bisa disebutkan ciri-cirinya? Nanti kau akan tahu sendiri siapa orangnya. Pria atau wanita, Mang? Wanita. Terus keadaan Destin gimana, Mang? Gangguannya dapat dihilangkan dengan cara minum air kelapa muda. Tapi sebelumnya harus kau bubuhi. Kupinjamkan keris naga cebol ini kepadamu. Celupkan keris ini ke dalam air kelapa itu. Biar kekuatan hawa gaibnya menyatu dengan air kelapa. Des. Ya, Ma? Ini, Mama bawain air kelapa. Langsung sini minum. Dulu waktu Mama mengandung kamu, Mama juga sering minum. Ya toh, makanya tetap bersih, tetap segar, dan juga untuk memperlancar persalinan nanti. Emang begitu, Ma? Oh iya, dong Mama itu ngalamin sendiri kok. Ya, diminum pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ayo. Destin! Mama! Awas! Ada yang mau bunuh Mama! Ada apa sih? Ada yang mau membunuh Mama, Mel? Mana, Kak? Mana orang itu, Kak? Mana, Kak? Nggak ada orang lain selain kita di sini, Kak. Destin, lebih baik kamu masuk kamar saja, ya. Kamu buat kami ketakutan, Des. Kami semua ketakutan, ya. Bagaimana kamu, Pinky ini? Kamu salah cari orang pintarmu itu. Destin bukannya sembuh, tapi anakku tambah parah. Udahlah, Ma. Kak Pinky kan udah berniat baik. Mungkin memang Kak Destinnya yang udah nggak waras, Mah. Nyonya! Nyonya mau kemana? Sebentar lagi gelapnya. Nanti Nyonya besar marah. Ah, persetan dengan mereka. Nyonya! Ya udah, kamu ikut saya. Antar saya ke dokter kandungan. Ke dokter kandungannya? Tidak ada janin dalam rahim Anda, Nyonya. Bagaimana mungkin saya nggak hamil? Lihat nih, perut saya buncit begini.
Perut Anda tidak besar. Perut Anda biasa saja, normal. Jan, ayo kita pulang. Ada apa, Nyonya? Suster itu. Anaknya seperti mayat. Bibirnya biru, pandangannya kosong, Jan. Kalau gitu mari kita pulang, Nyonya. Ada apa, Nyonya? Dua orang satpam itu ingin membunuh saya. Ayo kita pulang, Jan. Ayo. Jadi seperti saksi yang lain. Mukanya seperti mayat yang sudah dikubur. Aduh, Barjan. Aduh, tolong Barjan, perutku sakit. Nyonya berdarah, Nyonya. Mari kita pergi, Nyonya. Ayo, Nyonya. Nyonya Destin jatuh, Nyonya. Jatuh. Jatuh di mana? Aduh, di rumah sakit tadi, Nyonya. Kakinya berdarah. Jatuh. Ya ampun. Kenapa? Udah seminggu kamu nggak datang tuh. Kamu membuatku cemas. Masih banyak yang harus saya selesaikan, sayang. Demi kamu, demi anak kita nanti yang akan lahir. Tapi mereka nggak percaya kalau aku hamil. Udahlah, sayang. Jangan terlalu dihirauin mereka. Mereka itu nggak tahu apa-apa tentang kita. Tapi belakangan ini, aku sering mengalami hal-hal yang aneh. Aku takut tuh. Gak usah takut dong. Ijan bawaan bayi. Ya. Nanti kalau bayinya sudah lahir, gak akan ada apa-apa kok. Oke? Kak Destin mah udah gila, mah. Ada apa? Bener-bener gila. Kenapa? Dia ngomong sendiri, mah. Kasian banget sih Destin. Tante. Pagi, Ma. Pagi. Ma, Ya. Aldo bilang kamar kamu harus dikosongin buat bayi saya yang akan lahir. Kayaknya Mama bisa pindah deh ke kamar lain. Ya. Kenapa
Pinky. Ayo. Ini benar-benar gila, Mah. Gila. Iya, Tante. Destin sudah membahayakan orang lain. Lama-lama pasti ada yang jadi korban, Tante. Iya. Tapi Mama nggak menyangka kalau akibatnya akan separah ini. Mendingan dia dirawat sama dokter jiwa aja, Mah. Hah? Dokter jiwa? Iya. Saya setuju sama pendapat Mela, Tante. Sebaiknya Destin dirawat di rumah sakit jiwa. Di sana kan lebih terawasi. Jadi nggak akan ada lagi korban. Ya. Tapi haruskah Destin sesuai kalau dirawat di rumah sakit seperti itu? Daripada dia membunuh orang, itu kan lebih berat lagi hukumannya, Mah. Destin. Saya bukan orang gila! Saya bukan orang gila! Mama! Mama, saya nggak mau di sini! Mama, saya bukan orang gila! Mama, saya nggak mau di sini! Destin! Destin! Saya bukan orang gila! Saya bukan orang gila! Saya bukan orang gila! Destin! Destin! Saya bukan orang gila! Saya bukan orang gila! Kita pulang aja yuk. Saya bukan orang gila! Percayakan aja sama dokter-dokter di sini. Masih Kak Destin dijaga dengan baik. Saya bukan orang gila, Mama! Mama, saya pulang, Mama! Saya mau pulang! Mama! Saya nggak mau di sini, Mama! Anakku, Kak Destin! Udah, Mah. Sabar, Mah. Emang udah jalannya. Mama bingung. Kalian dari mana sih? Kok aku nggak diajak? Cuma ke supermarket kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Nyonya, Ya. ini Pak Haji Jalil yang sengaja datang mau ketemu dengan Nyonya Destin. Haji. Makasih. Saya Destin. Anda memang sedang hamil. Sebentar lagi bayi Anda akan lahir. Kok Bapak tahu? Rumah ini sebetulnya enak, nyaman, segar. Tapi sayang, ada pengganggunya. Ya, memang. Itulah yang ingin kami tanyakan, Mbak Haji. Belakangan ini anak saya selalu mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Bahkan dia tuh merasa hamil. Padahal... Sedang hamil, kan? Maksud Pak Haji gimana, Pak? Ya, Ibu Destin ini sebenarnya memang sedang hamil. Lihat saja perutnya. Sudah mulai membesar, seperti sudah berusia 9 bulan, ya kan? Saya bilang juga begitu. Tapi menurut mereka tidak. Mereka bilang saya nggak hamil. Itu karena mereka tidak bisa melihat. Tolong ambilkan kertas putih dulu. Kertas putih? Ya, 1 lembar. Kemudian bawang putih 4 siung. Kertas 1 dan bawang putih. Ambilkan. Terima kasih. Ini bawang putihnya dan ini kertas putihnya. Ini nanti akan kita lihat apa yang akan terjadi.
yang sering bakar burung gagak hitam? Saya yang sering membakar burung gagak. Asap burung gagak hitam itu adalah aroma kesukaan roh halus yang kemudian kita sebut gondoruo. Gondoruo itu bisa menjelma jadi suami siapa saja. Dia paling pintar memikat hati wanita, merayunya dan kemudian mengajaknya bermain cinta. Tapi yang sering mendatangi saya itu suami saya kok, Pak. Yang sering menemui Anda itu adalah suami jelmaan. Jadi bukan roh almarhum yang sebenarnya. Bukan. Gondoruo itu memang menjelma jadi suami Anda supaya dia bisa bermain cinta dengan Anda. Sebenarnya dia itu ingin punya keturunan dari manusia. Maka dia sekarang senang sekali Anda bisa hamil. Mustahil Anda akan mau membakar burung gagak hitam itu demi kepentingan Gondoruo. Atas dasar itulah suami Anda dibunuh supaya dia sendiri bisa menjelma jadi roh suami Anda. Makhluk usil itu memang punya kekuatan yang sangat tinggi. Pantaslah kalau semua orang pandai dan menolong Anda seluruhnya, itu semuanya tidak pernah ada yang berhasil. Untuk itulah akhirnya dia akan berhadapan dengan saya. Nanti di luar, insya Allah. Nyonya Destin, panggil suamimu dengan mesra. Aldo? Aldo? Sayalah suami aslimu, Destin. Sayalah pengantin priamu, Destin. Ini buktinya. Kemana kau, Jalil? Lagi-lagi kau campuri urusanku. Banyak kau belum jelas juga ya? Set. Keluarkan kotoranmu dari dalam Destin, atau ku hancurkan kau sekarang.
Sayang, saya rindu sekali sama kamu. Aku juga, Do. Selama ini saya belum bisa menyentuh kamu. Tapi hari ini, tepat 100 hari kematian saya bisa menyentuh kamu seperti ini. Bisa kita bersama lagi, Do? Itu tidak mungkin, sayang. Karena dunia kita berbeda. Waktu saya sudah habis, sayang. Selamat tinggal.